Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Sebelum kita masuk, seperti biasa aku ingatkan, salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 1,77% dengan total market cap mencapai di 2,25 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance terjadi penurunan sebesar 0,11% dan volume juga turun sebesar 11,47%. Bitcoin terkoreksi 1,7%, sementara Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,65%. Untuk TA-nya sendiri kita bisa lihat di sini, technically speaking dia daily close sedikit di atas dari struktur. Tapi kalau udah tipis banget kayak gini, lebih enaknya kita lihat besok sih. Tapi gimana ya? Kayaknya masih oke deh. Ini dianggapnya ketahan lah. Masih dianggapnya ketahan karena 60.807 lah ya. Kita lihat apakah dia bisa bounce lagi atau tidak ya. Nah, kalau sampai enggak dan daily close lagi di bawah, apalagi di bawah dari 60.252, maka dia jelas membuat lower low ya. Nah, kalau lower low berarti kita tahu possibility untuk sampai weekly close di bawah dari bull support band semakin besar ya. Kita tahu bull support band itu BSB aja biar cepat ya. BSB itu sekarang dalam kondisi ya kita sedang trading di bawah sih ya, karena BSB itu ada di angka 61.000 sampai 64.000. Nah, kalau sampai weekly close di bawah dari kedua-duanya, ya kita harus siap secara historically speaking, bukan pasti ya, tapi historically speaking, kita cenderung akan membuat lower low yang lebih dalam lagi. Sedalam apa? Kita nggak bisa ngomong sih, tapi biasanya gini, semakin dia lupa untuk koreksi ke bull support band, atau kalau bahasa di kitanya tuh lupa untuk mengunjungi ibunya, ya dia kalau dia nggak durhaka, ya biasanya lebih dalam begitu. Tapi kalau misalkan dia sering mengunjungi ibunya dan tidak durhaka gitu kasarnya ya, seperti di sini nih, seperti di cycle sebelumnya ya, sering mengunjungi ibunya ya itu aman. Tapi kalau misalkan lupa kayak di sini, biasanya jebol begitu ya. Jebolnya arguably ya almost 50% lah, sekitar 50% and something biasanya ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita lihat ke Ethereum. Ethereum kondisinya itu dia berhasil, oh enggak, dia ternyata malah jebol ya. Dia daily close di bawah dari struktur 3.386. Nah, untuk selanjutnya adalah kita lihat di sini DXY. DXY itu dia kemarin menguat ya, lanjut membuat suatu higher high. Nah, ini mungkin penyebab lagi atau penyebab utama lagi bahwa Bitcoin dan ya kripto in general cenderung melemah kemarin ya. Oke, untuk bukan indeks, tapi untuk Bitcoin dominance dia malah cenderung melemah lagi dan kembali ke 54,5. Kita lihat apakah dia akan bisa mantul atau enggak ya. Nah, selanjutnya sih kita akan lihat news. Ini news datang dari US, di mana US baru saja ya mengirimkan 240 juta USD worth of Bitcoin ke Coinbase ya. Kok bisa, buat apa? Ya ini terkait dengan Silk Road dulu ya. Jadi dulu pernah ada ya, kasarnya ada kasus lah ya. Nah, sampai US ini menyita Bitcoin. Nah, ini digeser ke sekarang Bitcoin digeser ke Coinbase. Apakah akan dijual? Nah, banyak yang berspekulasi ini menyebabkan Bitcoin koreksi lagi kemarin begitu ya. Next, ini adalah visualisasi dari banyak orang ya. Saat new all time high ya, orang sering kali wah gila nih Bitcoin ya, atau wah kripto. Tapi waktunya terjadi koreksi udah hilang semua, tidak ada yang tertarik lagi. Dan biasanya mulai keluar apa? Hashtag kripto anjing gitu ya. Kenapa? Karena lagi-lagi kita punya time horizon yang terlalu pendek itu biasanya ya, which is not good ya. Next, economic calendar untuk hari ini dari US akan keluar durable goods orders ya. GDP, nah ini nggak main-main nih ya, penting. GDP kuartal 1 akan keluar. Ingat, 2 kuartal berturut-turut merah itu adalah tanda dari resesi ya. Jadi ya kita lihat nih, kuartal ini apakah merah atau tidak dari US ya. Ini jobless claim ya, ini juga penting. Dan ini semua akan mulai ada tuh dari jam 7:30 sampai ya 7:30 banyaknya ya. Oke, itu kurang lebih ya
untuk durable goods order, harapan kita adalah dia itu lebih rendah seingat gue daripada ekspektasi. Oh, salah. Takut salah. Kita cek aja deh. Lupa ingat untuk yang ini ya. Kalau dia lebih rendah, benar. Kalau dia lebih lebih rendah, lebih tinggi. Oh sorry, kalau dia lebih tinggi daripada ekspektasi maka ini akan bagus untuk USD ya. Nah kalau GDP ya bukan harapan kita, tapi maksudnya kalau dia lebih rendah daripada forecast ini akan menjadi buruk untuk USD ya. Dan untuk initial jobless claim kalau dia lebih tinggi daripada forecast itu akan buruk untuk indeks dolar gitu ya. Untuk besok dari US tanggal 28 Juni hari Jumat keluar apa nih? Akan ada Core PCE Index ya, dan juga akan ada Chicago PMI, and terakhir ada Fed Monetary Policy Report ya. Nah ini siap-siap nih, besok juga berbahaya nih data-datanya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Reminder, sekarang TCI sudah aktif di Twitter. Buat yang belum follow silahkan bisa follow di @toshicryptoindo. Dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue ingatkan bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini berarti buy limit kedua masih oke, masih bertahan. Di angka 60.800 harusnya udah dapat sih, karena udah 2 kali dan 2 hari berturut-turut dari tes. Buy limit ketiga di angka 58.227, dan ya arguably confluence juga dengan 5200 ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin secara posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di 60.800. Artinya kita sudah dapat posisi long dan sekarang sedang dalam keadaan profit. Nah, posisi long kita ini target TP-nya ada 2. Struktur baru di sini ya di angka 61.820 atau di 62.529. Tinggal lo pilih. Ini lebih agresif, ini lebih konservatif ya. Nah, kalau secara struktur ya jelas ya kita masih dalam kondisi yang bearish karena masih membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, seterusnya sampai sekarang. Nah, kalau sampai Bitcoin bisa daily close di atas dari sini ya, di atas dari 64.200-an, nah itu menunjukkan bahwa dia mulai memecah struktur. Tapi sebelum dia masih di situ ya masih cenderung bearish ya. Kecuali dia misalkan mulai konsolidasi di sini ya, konsolidasi lama misalkan di sini ya, ini kenapa lagi konsolidasi lama di sini gitu ya. Nah itu udah kemungkinan dia bisa naik ya. Tapi kalau sampai dia lanjut membuat lower low ya, apalagi dengan signifikan di bawah dari struktur 60.129 ya, berarti jelas momentum bearishnya masih berlanjut. Plus jangan lupa juga untuk kali ini MA20 sudah semakin mendekat
Dan kita lihat apakah dia akan menjadi tukang pukul seperti di sini ya, atau jangan tembus ya. We'll see. Kita nggak pernah bisa tahu. Ya. Oke. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum dia secara posisi spot berarti hilang satu ya. Baliknya tinggal tersisa ketiga saja di angka 3.279,3. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin nanggung banget ya. Jadi tanggal 25 reclaim, tanggal 26 jebol lagi, dan sekarang retest lagi sebagai resisten. Kalau sampai besok daily close dari Ethereum di bawah dari 3.386, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua otomatis kebuka posisi short, dan target TP kita bisa pertimbangkan di sini nih. Di angka 3.350. Kalau lo agresif, boleh pertimbangkan di 3.279 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum, dan sama ya, Ethereum kurang lebih juga masih cenderung bearish ya, walaupun perbedaannya di sini sempat ada sempat ada dalam tanda kutip harapan, tapi EMA 20 mendekat dan kayak begini ya. Makanya kondisi Bitcoin juga bisa seperti ini ya. Kalau sampai dia mendekati ke EMA 20, nah dia bisa malah lanjut membuat lower high lagi dan lanjut ke bawah. Jadi makanya penting nih, kalau Bitcoin sudah mulai kena EMA 20, apakah akan dipukuli oleh EMA 20 atau bisa ditaklukkan ya. Nah, untuk fundamentalnya sih ya, lagi-lagi gue udah sering bahas. Kalau untuk makronya kita tahu resiko terbesar adalah ya resesi ya. Karena The Feds itu punya satu tugas yang susah jujurnya ya. Kita mungkin kadang-kadang suka bikinnya, wah The Feds kacau nih, gagal, bla 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 ya. Tapi ya gini, itu memang sulit gitu. Kebayang gak sih negara sebesar US dan harus dipikirin solusinya hanya beberapa orang saja gitu ya, oleh The Fed saja gitu. Jadi memang tidak gampang sih kerjaannya. Nah tetapi kalau kita ngomong secara statistically speaking, kita jangan sampai terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh The Feds. Ya, kayak contoh 2019 dia bilang kita tidak akan ada penurunan interest rate sampai 2020. Bulan depannya langsung Juli ngomong dia ngomong di Juni, Juli langsung turun. Gitu. Artinya apa? Artinya bahkan The Feds yang punya data paling up to date saja bisa salah. Nah, hati-hati. Jadi janganlah sampai lo percaya sama orang-orang yang bilang pasti nih, pasti tidak akan resesi, atau kebalikannya, pasti akan resesi. Tahu dari mana? Gitu loh. The Feds aja bisa caught off guard, apalagi kita yang nggak punya data selengkap The Feds. Dan ya jujur aja, Jerome Powell sama kita ya jauh lebih pintar dia lah. Gitu. Nah, berarti dia aja salah ya kita jangan sampai terlalu angkuh, terlalu percaya diri bahwa kita bisa tahu lebih tepat dibandingkan si The Feds itu sendiri ya. Nah tetapi walaupun gue ngomong seperti itu, tanda-tandanya udah lumayan mirip kayak 2019 gitu ya. GDP mulai jelek, data-data US merah mulu. Makanya kemarin sempat yang nanya di grup ya, Bang, gue bingung bang kenapa data jelek buat indeks dolar kok malah kripto ikutan turun gitu ya. Jadi indeks dolar turun, kripto turun. Kok bisa gitu, Bang? Nah, kalau teori gua karena sekarang mulai banyak yang melihat ini data jelek buat US ya atau ke indeks dolar memang short term bagus ya untuk risk on asset. Tetapi mereka tahu semakin banyak data buruk, semakin banyak data merah untuk USD, ini dalam masa sekarang semakin membuat US dekat ke resesi. Makanya mungkin karena mereka melihat data itu jelek terus, mereka cenderung tutup posisi. Begitu. Ya, kalau normalnya enggak, normalnya dalam masa-masa QE gitu ya, indeks dolar keluar datanya nggak bagus, itu akan membuat kripto naik. Gitu. Tapi dalam masa-masa ini specifically itu fundamental seperti itu, ya kadang-kadang kita bisa merasakan indeks dolar turun, kripto ikutan turun. Begitu. Ya. Oke, selanjutnya sih seperti biasa gue akan reminder untuk para newbies ya, please jangan terlalu banyak di altcoins, apalagi altcoins yang kecil ya. Kecil apanya? Market capnya, bukan depannya. Ini depan tuh sebenarnya arguably jauh lebih tidak penting dibandingkan market cap gitu. Orang bilang, oh murah, padahal market capnya besar. Kayak contoh yang paling sering tuh apa ya? Oh Shiba murah. Lebih murah dong daripada AVAX, AVAX $25. Padahal secara market cap lebih besar si Shiba. Jadi in theory dia lebih susah naik. Cuman karena harganya segini, orang jadi berpikir nih murah.
begitu. Shiba Inu lebih murah dong daripada misalkan Polygon. Polygon mah udah susah, udah banyak yang beli. Padahal Polygon itu cuma setengah market capnya dari Shiba gitu. Nah ini orang yang banyak yang nggak tahu resiko market cap begitu. Nah kalau lu terlalu bawah ya, lu market cap itu udah sampai kayak di bawah dari se-M, apalagi yang lebih ekstrim lagi tuh kalau lu udah mulai investasi lu tuh di bawah 100 juta US dollars. Nah lu akan memiliki berbagai macam token yang terlalu volatile begitu ya. Nah, kalau lu altcoins kebanyakan yang begini, rankingnya berapa ratus, nah lu akan mengambil resiko lebih tinggi lagi. Begitu. Jadi, please gue ingatkan untuk para newbies, gue bahkan lebih menyarankan untuk yang benar-benar masih baru nih. Ini benar-benar cycle pertama lu, lebih baik lu fokus di Bitcoin. Ethereum dikit boleh lah ya. 70-30 ya, 70% BTC, 30% Ethereum. Udah, nggak usah pegang alts. Lu nonton boleh, lu ngeliat, lu pelajari, lu do your own research boleh, tapi nanti udah biasa dulu ngeliat, udah tahu oh begini ya alts secara geraknya. Nah di cycle selanjutnya baru mulai punya porto alts. Ya, tapi jujurnya gue cukup yakin lah untuk para newbies in general kayaknya mereka nggak mau ngelakuin itu gitu, karena para newbies biasanya altcoins itu akan luar biasa besar. Gitu. Itu terjadi dan udah berapa kali ada orang-orang yang ya lapor gitu ke gua dan Sato bahwa aduh bang gimana ya bang, gue pusing nih, merah banget. Porto lu gimana? Ya alt semua, BTC nggak ada. Jawabannya kenapa? BTC sudah mahal bang. Kata siapa mahal? Itu lu bisa beli 10.000 juga bisa, tapi nggak dapat satu. Siapa yang suruh beli satu gitu loh? Nggak perlu beli satu, karena ya lagi-lagi itu semuanya itu immutable gitu loh, sama aja gitu loh. Nah, banyak orang nggak kepikir kayak gitu. Orang berpikir pokoknya pengennya yang ininya murah nih, angkanya 0,000 biar dapetnya banyak. Padahal nggak berarti banyak itu lu bakal ekstra cuan, nggak juga gitu ya. Oke, gue ingatkan lagi buat lu yang pengen pair favorit lu dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.